Kepala Desa Purworejo, kepada penasehat PCM dan Orkom secabang Purworejo, Air Masjid cabang Muhammadiyah Purworejo, dan kepada pimpinan jemaah Muhammadiyah secabang Purworejo yang kami hormati. Pertama adalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam ini di Musola Taqwa dalam rangka pengajian pimpinan cabang dan pimpinan ranting secabang Muhammadiyah Purworejo. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaatnya di yaumul jazaa nanti. Menyempatkan waktu untuk hadir di acara pengajian ini. Semoga kehadiran beliau dapat memberi manfaat bagi ranting Purworejo. Kemudian sebagai laporan kami ada beberapa kegiatan rutin yang ada di ranting Purworejo, yaitu yang pertama pengajian akad pagi Sofor Mukara, kemudian pelaksanaannya 1 minggu sekali untuk tempatnya berdirian di 5 ranting, yaitu Purworejo, Purworejo, Keradenan, Curah Maung, dan Kopren. Kemudian yang kedua pengajian bapak-bapak tiap Jumat malam 2 minggu sekali juga pelaksanaannya berdirian di ranting Purworejo dan Purworejo. Ada juga vaksin pelaksanaannya malam Jumat bertempat di Masjid Al-Fajar Purworejo. Jadi kita ranting Purworejo gabung dengan Purworejo. Untuk ibu-ibu Aisyah juga kegiatannya rutin, ada pengajian setiap
2 minggu di hari Jumat siang yang bertepatnya juga bergiliran di Purworejo dan Purworejo. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu mendukung sehingga acara pengajian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan program dari cabang Muhammadiyah Purworejo. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, begitu juga terkait penyambutan baik tempat maupun hidangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga niat baik kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu berbentuk diteruskan. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam dan sahabat masyarakat kita sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saya sedoyo atas nama pemerintah desa Pulau Selatan Matur Nuwun sangat panjenengan sami walaupun melalui kegiatan pengajian rutinan yang sampun disepakati kalau kalian Bapak pengacara menempatkan rutinan panjenengan di Desa Purworejo. Inilah wajah Purworejo Bapak. Kalau seperti kita ada laporan lalu warga sedaya kita samping Katenan, Johalung, Purworejo, Jatirejo, Gadung semua berkumpul jadi satu dan tunggal. Dan mudah-mudahan tentu dalam kesempatan yang baik ini Bapak-Bapak Muslimin bangsa kita rahmat ridho Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kula niku ingkang demikian. Beliau nate ngendika khairun nas anfa'uhum linnas. Boten khairul mukminin anfa'uhum lil mukminin. Jadi silahkan yang saya itu yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jadi boten bicara masalah sesama yang Islam atau sesama muslim. Nah, inilah yang saya pegang. Dan kalau ada Muslim modal bagi saya untuk melayani siapa saja, termasuk warga desa, apapun itu, terus pundi keadaannya, apa warna kulitnya, nopo agamanya, apakah status sosialnya dan lain sebagainya. Dengan bermodalkan itu Bapak, artinya tidak ada kata bagi pulau para desa siapapun sehingga butuh kawanan apapun dan atas dasar apapun, maka bagi saya para desa wajib punya untuk datang, wajib untuk datang. Namun kalau panjenengan sedoyo, pulau panjenengan bisa berkumpul dalam satu kegiatan yang mulia. Dalam kesempatan malam hari ini pengajian rutinan secara bersama-sama. Nah, insya Allah moga-moga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Insya Allah mungkin sewaktu-waktu ada kegiatan rutinan lagi dan bertempat di Purworejo lagi untuk lantas panjenengan melayani pulau Asprobo juga. Insya Allah monggo kita bersama-sama bergerak memajukan keumatan, memajukan keislaman melalui jalur sesuai dengan pemahaman Allah, sesuai dengan pemahaman agama. Tapi insya Allah mudah-mudahan atas dasar mencapai iman di dalam hati, di dalam pikiran, maka yang kita laksanakan berdasarkan nopo sing dipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
sendiri melakukan pukul rata kalian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak ngapunten kata kalau bukan guru ini sekali ingkang melakukan kemarin kalau panjenengan sing terakhir di pengapunten supen antaripun Kyai Sinten badhe informasi saya tulisan sudah rapuh Durjo kalau diberi nanti sebentar dan nanti pinanggi tapi insya Allah tetap suasana silaturahmi di antara orang dengan seluruh kita istiqomah. Sing sofa itu kamu kalau oleh Cikani sebenarnya kita oleh akhir tapi insya Allah kalau ada seluruh aku boleh asing ajak kalau ada seluruh saya tidak asing walaupun di antara pulau dengan Sami mungkin ada yang belum kenal kalau daerah Solo dan juga mungkin secara itu daerah Solo dan termasuk Pulau Mangertos dan paham dan Mas Arif itu ternyata dia pakai Mas. Alhamdulillah minimal saya tahu bahwa Idul Fitri 2068 itu saya kalau jenengan karena kok dia ramai yang kedua insya Allah beberapa saya mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan dua dengan saudara suara dan mereka diberkahi istiqomah dalam Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Durjo dan sekaligus terima kasih atas sambutannya. Yang kami hormati Bapak Penasihat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo dan juga yang kami hormati bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo beserta seluruh majelisnya. Yang kami hormati pula Ibu-ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah, dan juga yang kami hormati bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah, pemuda, IPM, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga yang hadir malam hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Malam hari ini kita dapat dipertemukan di Masjid At-Taqwa Durjo ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kita mengikuti pengajian pimpinan yang rutin kita laksanakan setiap bulan sekali. Tak lupa salam serta salam dan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat segenap keluarga yang selalu setia. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Tak lupa kami sampaikan juga kepada Ustadz Saiful Ihsan ya, yang berkenan malam hari ini mengisi pengajian untuk memberikan pencerahan kepada. Namun jangan lupa kalau pinjam jangan lupa dikembalikan. Kalau tidak memberi, tidak isi
kalian kan tidak berdosa. Kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan titipan dari hasil rapat kami yang saya ikuti di awal bulan ini di tingkat PDM, yaitu di Rumah Sakit Fatimah. Yaitu yang pertama tentang iuran. Ya. Telah diketahui bersama bahwa PCN Purworejo itu banyak keunggulan-keunggulan yang dicapai di tingkat daerah, ya. Termasuk misalnya kalau jumlah korban, ya, itu luar biasa, mesti akeh dewe kabupaten. Jumlah tanah wakaf ya, paling luas, ya, paling banyak. Terus yang lain-lain ya itu juga selalu unggul. Namun ya, ini di bidang setoran wakaf atau iuran ya, di bidang setoran iuran ke PDM itu masih ada yang mengalahkan ya, masih kalah dengan Banyuwangi dan Benteng. Nah, maka dari itu malam hari ini kami akan membagikan kartu iuran ya. Ini titipan dari PDM ya. Nanti masing-masing ranting silakan diperbanyak ya kepada untuk warganya. Ya. Selain itu juga kami akan membagikan SOP atau standar operasional prosedur ya, tentang PSKM. Apa PSKM? Pusat Santunan Keluarga Muhammadiyah. Ini ada program Pusat Santunan Keluarga Muhammadiyah. Di tiap-tiap ranting itu diharapkan memiliki ini ya PSKM. Nah, tentang penjelasan lengkapnya nanti ada di sini. Kami tidak akan menjelaskan keseluruhan waktunya seminggu nanti saya berikan kepada Bapak PRM ya, sekaligus kami ingin mengabsen ya, hadir atau tidak rantingnya. Nah, dan itu ini kami bagikan ya. Langsung saja nanti maju ke depan ya. Saya awali dari Jatiluhur Barat. Monggo Bapak PRM Jatiluhur Barat, dilanjutkan dari Jatiluhur Timur. PRM Jatiluhur Timur, Jatim. Nah, salah satu. Terus Jatirejo Utara, Pak Haji Nur Masuso. Jatirejo Selatan, inilah Pak Haji Agus. Dari Jatimulyo, berbagi. Coba kita selalu Pak. Asli Jatirjo ya. Yang terakhir Open ya, masih Open. Ya, alhamdulillah. Mas Andri ya, Mas Andri. Kami berharap nanti apa yang ada di SOP itu dipelajari ya, terus dilaksanakan. Kami berharap malam hari ini Bapaknya memberikan pencerahan kepada warga Perserikatan Purworejo sehingga ke depan kita bisa beribadah lebih baik lagi ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Demikian ya. Kiranya hanya ini Bapak Ibu dan saudara sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila dikabir dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فأوصي وإياكم بتقوى الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahu adzim. Amma ba'du. Kepada yang paling saya hormati yaitu guru-guru saya yang juga ada hadir di sini. Salah satu yang guru saya ini Pak Haji Sul yang ajar saya sejarah dulu SKI gitu. Dan guru-guru yang lain yang mohon maaf tapi saya sebutkan. Semoga ilmu yang pernah disampaikan betul-betul bermanfaat bukan hanya pada diri saya dan siapapun, tapi semua manusia. Seperti tadi yang saya sampaikan beberapa kepala desa, yaitu kita bisa memberikan manfaat kepada umat manusia, bukan hanya kelompok tertentu saja. Dan juga yang saya hormati juga ini kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah beserta semua jajarannya, Ibu-ibu Aisyah dan semua jajarannya, kepada yang di bawahnya, ortum-ortumnya, yang juga semuanya pasti ini yang hadir juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita semuanya berharap ridho dari Allah, berharap pahala darinya, berharap kasih sayang darinya, berharap semua kebaikan-kebaikan untuk kita baik di dunia dan akhirat. Marilah kita mengawali usaha kita untuk mencapai semua itu dengan bersyukur kepada Allah SWT. Kita berterima kasih kepada Allah SWT yang memberikan semua nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Tidak ada yang kurang dari diri kita, tidak ada yang lebih dari diri kita, kecuali semua itu atas dasar pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Semoga betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sedikit wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah dalam Al-Quran, sedikit sekali hamba Allah yang bisa menjadi hamba yang bersyukur, dan semoga kita menjadi orang yang sedikit itu, dan nantinya syukur kita itu pasti membuahkan hasil yang maksimal, yang lebih baik, yang lebih istimewa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian salat dan salam adalah kita sampaikan pada manusia paling mulia Rasulullah SAW. Jangan sampai ada sedikit pun, sekecil apapun dalam hati kita keraguan tentang kebenaran apa yang beliau sampaikan kepada kita sampai saat ini. Apapun yang beliau bawa adalah wahyu dari Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah SWT. Tidak pernah sama sekali beliau menyampaikan hadisnya qaulan, fi'lan, takriron, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang pernah beliau sampaikan, kecuali itu atas dasar wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saya ulang lagi, jangan sampai ada keraguan untuk terus belajar, untuk terus berusaha menjadi umatnya yang nantinya dipertemukan oleh Allah SWT di akhirat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang terus mau belajar dan mengamalkan contoh nyata yang pernah beliau sampaikan kepada umat manusia di zamannya dan sampai kepada kita sekarang ini. Semoga usaha kita untuk terus belajar itu membuahkan hasil syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di surga akhirat, dan bahkan surga yang dibuka pintunya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam kita masuki bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana senang ini? Baru Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tersinggung atau bagaimana? Lalu mencerahkan dulu, pencerahan dulu. Bahasanya Profesor Haidar Nasir itu sebenarnya bukan sekedar pencerahan, tapi bahwa memberikan sesuatu yang betul-betul semampu kita yang sempurna kepada orang lain. Itu kok mulai mau urusan khairun-nas dan faurun-nas ini. Dan itu kan biasanya disebutkan apa? Tajdid. Tajdid itu bukan sekedar memperbaharui sesuatu dan anyar terus bukan, tapi apa? Itu tadi sebenarnya mencerahkan dan memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Paham ya? Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang ingin saya sampaikan semoga nantinya juga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya yang di sini. Berawal dari beberapa istilahnya keluh kesah, sambatan, curhatan dari ya termasuk saudara-saudara kita. Tapi ada juga yang di tempat yang lain yang ketika yang Allah saya juga nggak tahu di antara beliau-beliau itu curhat ke saya tentang permasalahan di sekitar kita, dan itu membuat saya menjadi ya itu tadi, walaupun kemudian mungkin banyak kekurangan tapi berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Dan ini ingin saya sampaikan, tapi secara berbagai. Ada di antara saudara kita itu yang curhat tentang keadaan masyarakat. Dan kalau kita kerucutkan lagi itu tentang masalah ya saudara kita sendiri umat Islam. Dan di antara mereka itu kenapa masih seperti ini, seperti ini. Dalam hal ini kalau kita ambil contoh namanya kenapa masih saja ada di antara kita ini yang bahkan dari kecil sudah diajari untuk sholat namanya. Tapi kenapa ketika sudah dewasa yang dia termasuk minal mukallafin, orang-orang yang sudah dibebani oleh Allah SWT dengan kewajiban, dengan semua urusan syariat yang harus dia kerjakan, tapi malah malah meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau bahkan sebaliknya mengerjakan apa yang Allah larang. Dari hal yang semacam ini, saya kadang-kadang mengembalikan ke kita sendiri. Kamu betul ya, orang pimpinan. Bukan masalah belum pernah menyampaikan, bukan masalah namanya apa tidak tahu kita. Tapi kadang-kadang memang manusia itu butuh pencerahan itu, mau kita itu pakai itu ya istilah itu, pencerahan itu butuh tidak 1-2 kali saja, tapi butuh berkali-kali, memang seperti itu. Itu yang kemudian menimbulkan dalam hati saya itu solusinya itu tadi. Ya berarti apa? Kalau memang butuh berkali-kali, alangkah baiknya kita ini ya saling bekerja sama satu dengan yang lain, bukan secara individu kok. Itu poin pentingnya juga antara individu boleh silakan, tapi antar satu jamaah dengan yang lain ini juga harus saling tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Yang kadang-kadang kita seorang pokokis, yang saya takutkan di situ. Kalau kita menganggap orang pokokis berani, apalagi kalau sampai merasa ini ada bahasa Arabnya itu anania itu merasa terus aku beres. Itu yang jangan sampai ada dalam setiap
aku lebih baik itu dalam setiap kita yang ada di sini. Saya sendiri yang pengen masuk surga, mau nggak? Ada yang sampai seperti itu, bukan gitu? Jangan dulu. Makanya itu jangan namanya dulu. Yang kemudian membiarkan sebenarnya songai apa sholat yo monggo, gak sholat yo monggo, mau puasa silahkan, gak puasa silahkan. Soal itu teman-teman di pojokan masjid. Para sahabat yang melihat bagaimana? Ingin memukulinya, ingin mengubah Rasulullah, tak biarkan dia sampai selesai kencingnya. Dan karena rahmah kasih sayangnya Rasulullah SAW itu, orang Arab berdiri kemudian setelah itu berdoa, ya Allah masukkan aku dan Muhammad ini saja ke dalam surgamu. Doanya gitu. Yang lain, setelah surga yang lain loh. Kata Rasulullah SAW, surga tidak sesempit itu. Tapi yang disampaikan oleh Korea, wajannah arduhas samawati wal ardh. Gak bisa kita berpikiran sesempit itu tentang urusan. Makanya masing-masing kita itu menjaga diri sendiri, tapi juga berusaha menjaga saudaranya. Kalau ada mungkin di antara saudaranya ini kok masalah nggak tahu masjid, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah masuk musola, diajak. Dan dengan cara yang sebaik-baiknya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, ajadil bil hasanah. Untuk ila sabili rabbika, kita semuanya disuruh berdakwah untuk mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang bijak. Disesuaikan nanti siapa yang kita ajak bicaranya. Kayak ngapunten nih, mungkin saya salah nih ngajak bicara dengan jenengan para pimpinan gitu ya, ngapunten gitu ya. Kalau salah nggak bicaranya. Wal mau'izah al-hasanah, dengan cara menyampaikan nasihat yang baik kepada saudara kita. Kita tahu, kita nggak pernah tahu kapan Allah SWT akan menurunkan hidayah petunjuk kepada orang tersebut, kemudian dia mau mengikuti apa yang kita arahkan, kita ajak dari sini. Kalaupun nanti setelah kematian kita, maka itu ajak jadi loh sedekah jariah, amal jariah kita setelah kematian kita yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Ini kalau urusannya juga dengan orang yang sudah paham, tapi kita khawatir. Yang lebih saya khawatirkan itu kepada Allah SWT, kepada yang masih generasi muda, remaja, pelajar, anak-anak ini. Makanya Allah SWT sampai menyampaikan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaklah setiap kita ini merasa takut. Wa yakhshal ladzina law taraku. Kalau mereka ini, kita ini sampai meninggalkan di belakang kita dzurriyyatan dha'afan, generasi lemah, generasi nggak punya mental jiwa keislaman yang kuat, yang tidak goyah dengan ancaman apapun ketika menghadapi akhir zaman seperti sekarang ini. Kita harusnya masing-masing setiap kita merasa itu, bukan hanya pulau-pulau gitu. Saya terus berani. Makanya ini kaitan dengan masalah ini gitu. Kenapa sih saya itu sampai ya ada yang menawari memang, tapi ada yang saya mengajukan diri. Di pengawasan rutin itu, Masjid Anur, Masjid Al-Hikmah, terus yang alhamdulillah diparingi tempat Masjid Al-Mutakin.
saya betul-betul yang saya ajak itu memang sebenarnya adalah yang penting pemudani disini. Tapi berhubung ya ilmu itu nggak terbatas untuk satu golongan pemuda kok. Ini monggo semuanya bisa hadir di saat itu seperti ini. Amin, amin. Ini Allah SWT sudah menyampaikan itu. Padahal ayat yang tadi ini di sela-sela tentang masalah bahwa membicarakan tentang masalah anak yatim di situ. Tapi Allah mengingatkan kita, wa yakhshal tahu khalfihim yuridan bi'afan khafu 'alaihim. Yang orang-orang itu dan setelah kita selesai, Allah SWT menyudahi umur kita. Terus masih adakah orang-orang yang berdedikasi tinggi untuk jamaah kita, untuk jamiah kita? Alhamdulillah, jamaah jamiah alhamdulillah. Kalau sampai terputus seperti itu, bukan ini harus ada generasi selanjutnya. Makanya ketika kemarin aku untuk pandai sini, ketika Idul Fitri kemudian, walaupun saya itu berat, Idul Fitri orang-orang ini kan sih budaya sih ngomong. Pertama yang rekor ini saya besok, mereka aku harus budaya sih ngomong. Itu semoga ini menjadi sesuatu yang memang ada keinginan kuat dari dalam hati, mujahadah tadi itu, berjihad tadi itu untuk apa? Mencetak generasi yang selanjutnya biar ada betul-betul nanti yang meneruskan estafet perjuangan perjuangan Cina maksudnya. Kami ingin yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah kita sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan lagi. Nanti kan sampai satu menit, 5 menit kali. Masuk orang yang bakal sembuh, bicara. Oke, kalau ngomong yang tapi itu sama dipahami dia. Itu asli pun itu curhatan pulau. Saya setuju curhatan pulau masih. Gambar jenengan pola pimpinan ini yang jangan sampai betul-betul kita ini ketika menghadapi masalah di umat, ya, di umat kita ini orang-orang yang berbeda-beda, yang kemudian ada yang sampai yang kita contohkan itu dengan agamanya sendiri lupa. Mau itu orang yang sudah tua ataupun yang masih muda, tapi jangan sampai dibiarkan. Harus ada perasaan dalam hati kita ini, nanti setelah saya nggak ada ini siapa yang meneruskan. Alhamdulillah ya, generasinya ada terus. Cuma masalahnya kadang kolong, kadang kalah. Ketika momennya itu momen seakan-akan sing patut hadir itu seakan-akan orang bapak. Kawan sholat jamaah waktu, seakan-akan momen seperti itu saya wajib hadir, saya umur 50 ke atas, seakan-akan seperti itu. Padahal semuanya wajib hadir kan. Jadi ini kalau tambahin masalah jamaah ya, masalah sholat jamaah di antara hal yang membuat hati kita bersatu itu adalah ketika kita ini berkenan hadir sholat berjamaah di masjid ataupun sholat. Saya setuju. Kalau berkenan hadir, maka itu menjadi sesuatu yang dalam hati itu pasti ada perasaan aku pengen bareng-bareng kalau judul kuliahnya. Ini ngomong dengan satu komando imam, kira-kira yang ngomong hadir terus aku karena aku imamnya rukuk gak ada saat ada bayar itu yang menjadikan kita ini menjadi orang yang betul-betul berusaha wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu.
ibadah, kita masih mau musola. Itu usahanya jangan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis Rasulullah SAW yang ini menurut saya hadis yang membahagiakan kita, yang membuat kita semuanya harusnya betul-betul bahagia, karena Rasulullah SAW itu mendoakan kita semuanya. Beliau SAW bersabda, "Nadallahu imro'an sami'a minni hadithan," atau dalam lain sami'a maqalati fawa'aha. Doa Rasulullah di awal hadis, Rasulullah menyampaikan doa, semoga Allah memberikan kecerahan, memberikan wajah yang berseri-seri, yang selalu bercahaya, yang selalu dipandang itu membuat orang yang memandangnya bahagia. Bagi siapa itu? Bagi orang yang mendengar sabdanya Rasulullah SAW, mendengar Al-Quran dibacakan, mendengar agama disampaikan, agama Islam kita. Kemudian dia berusaha untuk memahami. Nah, pasti yang pernah mendengar saya menyampaikan ini kayak hutan. Berusaha dipahami. Kalau mendengar Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis, kita sudah berusaha memahami modern. Makanya contoh ini yang pernah kita sampaikan juga, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti persisnya saya sholat. Kalau mendengar seperti itu kan, kita paham. Berarti kalau dipahami dari hadis ini berarti kita harus betul-betul sempurna dalam sholat. Kalau ingin sempurna dalam sholat, kira-kira yang sudah kita laksanakan ini kemudian habis disokuni ini, nah, berarti Allah SWT, Rasulullah SAW di sini apa? Menyuruh kita terus sholat, belajar sholat. Seperti ini satu hadis ini apa hadis saya nanti contoh. Kalau kita berusaha memahami 100 orang, nah seperti itu. Saya sudah benar belum dia menyelesaikan ibadah. Karena suatu ibadah yang lain. Kalau belum, berarti saya harus belajar memahami satu hadis ini. Kemudian setiap musim, kata Akhir masalah itu ada beda harokat, itu sudah beda. Ada akhir, ada hul. Kalau hul itu meskipun nanti bentuknya hul itu hulun, itu mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Tapi itu biasanya dipakai oleh di buku HPT Silipika, saya bawa juga itu oleh masing-masing disebutkan di situ hulul itu adalah bahasa lain karena korupsi, itu bahasa Arab juga. Dalam surat Al-Qur'an itu mengatakan tidak izin andahul, tapi itu nggak pernah korupsi. Maksudnya korupsi kemana ada perintah pola menyampaikan wahyu ini terus nggak disampaikan, nggak sama sekali, semua sudah disampaikan. Kalau hul ya, tapi kalau hil itu artinya iri dan gili. Bukan ini hul kalau hil ya, tidak harap ini bukan kalian. Lain hati-hati dengan maksudnya. Di sini ini gak akan ada yang bisa mencuri. Nah, kalau di sini hil ini, gak akan ada yang bisa mengambil 3 hal dari hati seorang mukmin muslim. Apa ini? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Jadi apabila sahabat tadi menyampaikan, kita diingatkan semuanya agar mengikhlaskan hati. Kita berusaha berikhlas hadir di sini, tujuannya lillahi ta'ala yang pertama, kemudian silaturahmi dan tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu yang sama di sini.
ikhlas. Sesuatu yang sepertinya mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Ada yang sudah berhasil. Kalau saya ikhlas, ada yang belum berhasil. Dalam Al-Quran itu hanya dua. Yang memang ikhlas itu bukan atas dasar usahanya sendiri. Kalau kita ini harus berusaha dulu. Jadi orang yang ikhlas kita masing-masing kita harus berusaha. Yang satu khusus diberikan kepada satu orang saja. Yang satunya insya Allah bisa kita dapatkan. Siapa yang satunya? Sudah. Menurut dengan vaksin itu sudah pernah dibaca dalam ayat-ayat semuanya vaksin ketemu dulu. Bahasanya Allah SWT itu kalau orang yang berusaha menjadi orang yang ikhlas itu mukhlisin. Kalau yang diberi oleh Allah SWT mukhlasin. Beda al-kakok yang dilakukan. Li kalian la mukhlisin mukhlasin. Yang satu ini khusus diberikan pada satu orang sinten Nabi Yusuf alaihissalam. Kapan? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Siti Zulaikha. Ini apa? Lalla anqara burhana rabbi. Seandainya tak melihat tanda-tanda bersama Allah itu yang memang menakutkan Nabi Yusuf alaihissalam itu, maka akan terjadi itu innahu kana minal mukhlasin. Karena Allah SWT menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam itu seorang yang betul-betul keikhlasannya sudah tingkatan yang Allah berikan kepada beliau derajatnya. Bukan atas usahanya kok, tapi Allah langsung memberikannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya diselamatkan dari bahaya yang dalam surat Yusuf itu dikisahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, sini. Bisa kita dapatkan dari kesempatan kita yang di sini. Iblis dulu ketika masih di langit, Nabi Adam alaihissalam juga masih di surga. Ketika wa'ikola buka wa'ikul nalil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah ketika itu mau firmankan kepada seluruh penduduk langit, sujudlah hormat kepada Adam. Saat itu orang malaikat semuanya penduduk langit, malaikat dan iblis ini juga masuk di situ dari kalangan jin.